Selamat pagi kids. Nah, kita berjumpa lagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang dampak kegiatan manusia terhadap alam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan kegiatannya kids, baik itu yang muda, yang tua, maupun anak-anak. Nah, kegiatan manusia tersebut dibagi menjadi dua. Ada kegiatan positif, ada juga kegiatan negatif. Kegiatan positif itu adalah kegiatan manusia yang dimana dalam melakukan aktivitasnya manusia tersebut tidak merusak alam. Beda dengan yang kegiatan negatif. Jika kegiatan negatif itu merupakan kegiatan yang merusak alam. Manusia tersebut tahu kalau itu merusak alam, tetapi tetap dilakukan. Nah, jika kegiatan merusak alam tersebut dilakukan terus-menerus oleh manusia, lama-kelamaan alam kita yang indah ini akan semakin musnah, kids. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk melestarikan kekayaan alam kita. Berikut ini marilah kita cari tahu kegiatan manusia apa saja sih yang dapat merusak alam itu. Yang pertama, membuang sampah dan limbah pabrik. Nah, kegiatan ini tentu saja mengakibatkan ekosistem laut menjadi rusak. Contohnya, ikan-ikan mati. Kemudian makhluk laut lainnya pun juga ikut mati, kids. Nah, kemudian jika membuang sampah di sungai, itu akan menjadikan sumber air bersih menjadi tercemar. Nah, selain itu, jika kita membuang sampah di sungai, apa yang akan terjadi? Banjir. Kemudian, kita juga akan tercemar penyakit. Yang kedua adalah penebangan pohon ilegal dan membakar hutan. Nah, tentu saja jika kita membakar hutan atau menebang pohon liar, itu akan membuat hewan dan tumbuhan menjadi kehilangan habitatnya. Nah, maka dari itu hewan-hewan akan berpindah tempat. Nah, kemudian kualitas air juga akan menurun karena pohon-pohonnya menghilang semua, kids. Kemudian tanahnya juga bisa menjadi gersang, susah untuk ditanami lagi. Kemudian juga udaranya akan menjadi menurun, ya. Oksigen akan menjadi menurun. Seperti yang kita ketahui, hutan itu merupakan paru-paru dunia, ya kids. Nah, jadi produksi oksigen terbesar itu berasal dari hutan. Jika hutan itu hilang, ya tentu saja oksigen juga akan menurun. Yang ketiga, apa ini? Penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Nah, contohnya, saat kita mencuci di sungai, nah, busa yang menutupi perairan sungai tersebut akan menutupi perairannya, sehingga sinar matahari akan susah masuk ke dalam, kids. Nah, akibat dari sinar matahari yang susah masuk, nah, tumbuhan air ya akan menjadi susah melakukan fotosintesis. Nah, akibatnya ekosistem air juga akan terganggu. Kemudian penggunaan pestisida. Nah, tentu saja bahan pestisida ini merupakan bahan kimia, ya kids. Jadi itu juga berbahaya. Nah, penggunaan pestisida secara berlebihan itu akan membuat hewan yang menguntungkan juga ikut mati. Nah, contohnya
lebah. Jika disemprotkan pestisida secara berlebihan, lebah juga akan kena. Akhirnya lebah juga ikut mati. Kemudian capung, kemudian ada katak dan lain-lain. Yang keempat adalah penggunaan bahan peledak dan pukat harimau dalam menangkap ikan. Nah, hal tersebut dapat mengganggu ekosistem laut. Seperti yang kita ketahui, bahan peledak itu membuat bukan hanya ikan besar nanti yang akan mati, tetapi ikan kecil-kecil juga akan ikut mati, kids. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ikan yang nantinya akan tumbuh menjadi dewasa itu sudah mati. Akibatnya apa? Ikan akan semakin habis. Kemudian penggunaan bahan peledak itu juga dapat berakibat buruk bagi terumbu karang. Nah, terumbu karang akan rusak, kids. Nah, karena terumbu karang rusak, dan itu akan susah untuk ada lagi. Karena untuk menjadikan terumbu karang itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai berjuta-juta tahun, kids. Yang kelima, asap kendaraan bermotor. Nah, ini merupakan kegiatan manusia yang sangat sering terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui, kegiatan sehari-hari kita selalu menggunakan kendaraan, kids. Nah, asal kalian tahu, asap kendaraan bermotor ini mengandung karbon monoksida. Nah, di mana karbon monoksida ini jika terlalu banyak dikeluarkan di udara ini atau bercampur dengan udara ini, nah akan membuat cuaca menjadi makin panas. Padahal kita kan sudah global warming. Nah, jika ditambahin lagi dengan asap kendaraan terus-menerus, nah cuaca akan menjadi semakin panas, kids. Kemudian kualitas udara juga dapat menurun. Nah, hal tersebut menyebabkan banyak hewan yang mati akibat kurang oksigen. Nah, itu pun juga berakibat kepada manusia, akan menjadi banyak penyakit yang akan timbul dari itu, kids. Nah, contohnya sesak nafas, batuk-batuk, dan lain-lain. Ya, yang terakhir adalah perburuan liar. Nah, jadi akibat dari perburuan liar ini, hewan dan tumbuhan akan menjadi langka. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kita memiliki undang-undang yang mengatakan jika kita harus melindungi hewan-hewan dan tumbuhan yang sudah hampir punah. Nah, contohnya apa? Kalau hewan, contohnya ada badak Sumatera, kemudian ada komodo, kemudian ada gajah Sumatera, kemudian ada jalak Bali, dan lain-lain. Kalau tumbuhan, nah tumbuhan juga banyak, kids. Yang paling terkenal itu Rafflesia arnoldi, kemudian ada bunga bangkai, kemudian ada anggrek hitam, terus kemudian ada bunga abadi. Nah, itu yang ada di gunung, atau nama lainnya itu bunga Edelweiss. Oke, jadi itu semua adalah merupakan dampak dari kegiatan manusia terhadap alam. Nah, jika kita manusia melakukan kegiatan yang negatif, maka akan berdampak buruk bagi alam. Nah, sampai di sini dulu ya pelajaran kita, kids. Sampai bertemu next time. Sampai jumpa, kids.